Udah kan, Weh? Mulai kan? Baiklah teman-teman semua dan ibu dosen yang kami cintai, selamat siang bagi kita semua. Jadi di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari critical journal kami yang telah kami review sebelumnya. Next. Baiklah, sebelum kami melanjutkan presentasi kami, di sini kami akan memperkenalkan tim kami, yaitu kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama dengan teman saya, Saudara Agung Stefan Wicaksono Sinaga. Yang kedua ada Saudari Agnes Situmyang. Yang ketiga ada Pardongan Sitorus, dan tentu saja dengan saya di sini yaitu Michael Eduardo Girsang. Ya, bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Digitalisasi kehidupan sehari-hari memiliki implikasi yang signifikan terhadap pendidikan. Mengingat perkembangan perangkat digital dan perangkat lunak pendidikan baru-baru ini, sekolah dan pendidikan masih bergulat dengan cara mengintegrasikan teknologi ke dalam kurikulum dan mempersiapkan siswa untuk masa depan digital mereka. Di tengah kekhawatiran ini, literasi digital telah muncul sebagai konsep kunci untuk membantu para pendidik, peneliti, dan birokrat pendidikan memahami tuntutan persaingan sekolah dan siswa dalam masyarakat digital. Nah, kenapa kami melakukan critical book terhadap buku ini, yaitu adalah ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam pembahasan CGR ini yaitu, yang pertama, apa itu literasi digital? Yang kedua, bagaimana cara menggunakan literasi digital? Yang ketiga, bagaimana manfaat literasi digital sebagai sumber belajar khususnya untuk calon guru? Nah, selain dari rumusan masalah yang telah kami paparkan, kami memiliki tujuan yaitu yang pertama, dapat memahami apa itu literasi digital. Yang kedua, mengetahui cara menggunakan literasi digital. Yang ketiga, mengetahui memanfaatkan literasi digital sebagai sumber belajar khususnya untuk calon guru. Untuk pemaparan materi selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya, pada Saudari Agnes Situmyang. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah teman-teman, sekarang kita lanjutkan ke bab 2, yaitu landasan teori. Di mana landasan teori ini berisi tentang identitas jurnal.
di mana jurnal pertama yang kami ambil judulnya yaitu apa itu literasi digital, tinjauan komparatif publikasi di 3 konteks bahasa. Dengan jenis jurnal internasional oleh Luci Pangrazio tahun 2022 dengan jumlah halaman 18 halaman. Selanjutnya pada jurnal kedua yaitu judulnya cara menggunakan sastra digital sebagai sumber belajar bagi calon guru di Indonesia. Dengan jenis jurnal internasional oleh Evi Fatmatur Rusdiah, Eni Purwati, Adi Prabowo, volume 39 tahun 2020 dengan jumlah halaman 14 halaman. Baiklah, ringkasan jurnalnya. Jurnal pertama, temuan-temuan dalam setiap konteks disajikan dalam 3 subbagian, literasi digital sebagai konsep, literasi digital sebagai inisiatif pendidikan, dan isu dan ketegangan. Setiap subbagian disusun dan didiskusikan di bawah subjudul yang paling relevan. Misalnya, artikel yang berfokus pada literasi digital di kelas bahasa dengan subjudul literasi digital sebagai inisiatif pendidikan daripada literasi digital sebagai konsep. 1. Konteks berbahasa Inggris. A. Literasi digital sebagai konsep. Artikel Baudet tahun 2001 adalah ulasan tentang konsep literasi digital dengan sebagian besar artikel didedikasikan untuk menemukan persimpangan dan kesamaan dengan bidang literasi lainnya seperti literasi informasi dan literasi komputer. Berasal dari latar belakang ilmu informasi pada fokus manajemen informasi dan literasi berbasis keterampilan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baiklah, terima kasih pada saudari Agnes Tumyang yang telah memaparkan hasil jurnal kami. Berikutnya saya serahkan kepada saudara Heristorus. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Akan saya lanjutkan. Oke, saya akan melanjutkan di topik bagian B, literasi digital sebagai inisiatif pendidikan. Al-Khalai berulang kali menyebut literasi digital sebagai keterampilan bertahan hidup bagi pelajar dan konsumen informasi. Itu berada di halaman 100 sampai 101. Sebaliknya, Langsir dan Knobel di tahun 2008 dengan kutipan 202 menentang pendekatan instrumental standar untuk mengembangkan literasi digital dengan alasan bahwa pembelajaran digital seperti melalui game online dan fiksi mendukung pemahaman dan kompensasi yang mendalam. Itu berada di halaman 13. Selain itu, mengakui berbagai cara untuk melek digital dapat mengatasi ketidaksetaraan struktural yang sudah berlangsung lama. Topik bagian C, isu dan ketegangan. Isu pertama yang muncul dalam konteks berbahasa Inggris adalah bahwa istilah literasi digital menjadi terlalu luas dan membingungkan. Dalam pendapat Baudet tahun 2008, misalnya, berpendapat bahwa literasi digital perlu lebih jelas dibedakan dari literasi informasi dan literasi komputer, serta istilah yang lebih baru, informasi dan kefasihan informasi. Seperti pendapat Kilster tahun 1997 dan Al-Khalai tahun 2004. Baudet berpendapat bahwa tema sentral literasi digital harus menjadi kemampuan untuk mensintesis dan mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber. Lanjut. Di bagian 2, konteks berbahasa Spanyol. Topik A, literasi digital sebagai konsep. Dalam hal ini, studi yang paling banyak dikutip dalam konteks berbahasa Spanyol memberikan definisi literasi digital yang bertindak sebagai reaksi terhadap gagasan instrumental teknologi yang diakui di bidang pendidikan. Dalam upaya untuk melampaui apa yang dianggap karakteristik pre-resistif, beberapa sarjana membahas di bawah ini
Area Moreira 2008, 2010, Area Moreira 2012, De Pablo Pons 2010, Gutierrez Martin 2003, Gutierrez Martin dan Tiner 2012. Mengambil kontribusi teoritas tentang literasi digital dan informasi. Berdasarkan hal tersebut, mereka berpendapat bahwa literasi digital harus mendorong siswa tidak hanya untuk menggunakan teknologi digital secara fungsional dan instrumental, tetapi juga dan yang lebih penting untuk mengubah informasi menjadi pengetahuan. Selanjutnya. Topik B, literasi digital sebagai inisiatif pendidikan. Kepada siswa yang pasif, dalam konteks institusi yang resisten, dekat dengan gagasan ini, Cabero Almenara dan Lorente Quejudo tahun 2008 menganjurkan untuk mengubah budaya mengajar saat ini menjadi budaya belajar, di mana reproduksi informasi digantikan oleh proses membangun pengetahuan secara aktif dengan alat komunikasi baru yang menuntut keterlibatan aktif dari peserta didik. Di topik bagian C, ada isu dan ketegangan. Dussel dan Satwell tahun 2009 berpendapat bahwa meskipun demikian, ada banyak hal yang dapat diperoleh dengan mengadopsi istilah alfabetizaciones dalam bentuk jamak, karena menyoroti berbagai praktik digital dan bahasa yang saat ini digunakan orang dan relevan dan sekolah. Ya. Di bagian 3, ada konteks Skandinavia. Bagian A, literasi digital sebagai konsep. Menurut Kromsik 2008, kompetensi digital adalah konsep yang paling umum digunakan di Skandinavia. Berdasarkan tinjauan tentang bagaimana kompetensi digital didefinisikan dalam dokumen kebijakan Eropa dan global. Menurut Sobi 2013, menyimpulkan bahwa konsep tersebut memiliki fungsi ganda sebagai agenda setter karena merupakan konsep utama dalam kebijakan inovasi dan reformasi pendidikan, sekaligus bertindak sebagai tujuan dalam pengembangan sekolah dan pedagogi. Lanjut. Bagian B, literasi digital sebagai inisiatif pendidikan. Dalam konteks sekolah, Bildung digital berfungsi pada bagaimana digitalisasi masyarakat mempengaruhi partisipasi siswa dalam berbagai komunitas dan perkembangan identitas mereka. Masalah etika dan moral seputar peran teknologi sangat penting serta kebutuhan siswa dan guru untuk mengembangkan kemampuan kritis mereka saat mengevaluasi sumber dan menyadari implikasi etis dalam masyarakat digital, menurut pendapat Kromsik 2011 di 98 kutipan. Baik, topik selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya dan terima kasih bagi moderator. Saya kembalikan. Ya, terima kasih kepada saudara Pardongon Herianto Storus. Untuk pemaparan materi berikutnya, saya serahkan kepada saudara Agung Steven Wicaksono Sinaga. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasi kita. Baik, saya akan melanjutkan pada bagian C, yaitu masih dalam konteks bahasa Skandinavia, yaitu isu dan ketegangan. Menurut Estad, misalnya berpendapat penggunaan literasi media karena berkaitan dengan aspek yang lebih luas, seperti produksi, representasi, dan audiens, dan hidup dalam masyarakat media, daripada berfokus pada keterampilan media, menangani dan mengoperasikan informasi dan aplikasi. Lagi lanjut pada jurnal kedua, isi ringkasannya yaitu kurikulum pendidikan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Salah satu alasan perubahan kurikulum saat ini adalah revolusi digital yang terus berlanjut. Menurut Lamera dan Van den Ketelaar 2012, dampak perubahan tersebut juga mempengaruhi pandangan seseorang terhadap sumber belajar. Pandangan ini dimulai tugas pokok mendidik, mengajar, membimbing dan mengarahkan, membina, menguji dan mengevaluasi peserta didik melalui program pendidikan formal, peserta didik pendidikan dasar dan peserta didik pendidikan menengah. Menurut Undang-Undang RI 2005 nomor 14.
Salah satu kompetensi guru profesional adalah menguasai keterampilan dan mengoperasikan teknologi dengan bagaimana guru dipandang sebagai satu-satunya sumber belajar reformasi, dan komunikasi. Kompetensi ini harus dilengkapi, namun saat ini telah berubah bahwa sumber belajar dapat berasal dari berbagai sumber belajar seperti buku teks, media cetak dan elektronik, alam di lingkungan sekitar, dan lain-lain seperti sumber belajar yang relevan. Hal ini juga sejalan dengan revolusi industri yang menuntut semua pendidikan caregiver agar mampu beradaptasi dengan perubahan yang didorong oleh teknologi informasi sebagai agen perubahan. Lanjut. Kompetensi literasi digital terdiri dari menggunakan, memahami, mengakses, mengelola, mengumpulkan, dan mengevaluasi informasi dari sumber berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Platform Undervis 2032 mendefinisikan literasi digital sebagai kompetensi untuk bekerja di komputer untuk mengumpulkan, memproses, dan berbagi informasi dengan cara yang aman dan sadar. Fralion et al. 2013 mendefinisikan literasi digital sebagai segala upaya berbasis digital yang dapat digunakan sebagai sumber belajar. Dalam keprihatinan ini, penelitian ini berfokus pada 4 indikator literasi digital, yaitu kompetensi dasar teknologi informasi dan komunikasi, yang kedua keterampilan informasi, yang ketiga kesadaran media, dan yang keempat pemikiran komputasi. Zero 2017. Baiklah, akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudara Agung Stephen Wicaksono Sinaga. Dan untuk pemaparan materi berikutnya, saya serahkan pada Saudari Agnes M.R. Stumeang. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, sekarang saya akan lanjutkan ke studi ini diharapkan untuk memberikan akan gambaran faktual siswa guru tentang pentingnya pemanfaatan literasi digital sebagai sumber belajar. Persepsi merupakan proses individu dalam menerima kesan indrawi untuk diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kegunaan untuk memberi makna terhadap peristiwa di lingkungannya. Baik, sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu metode pemecahan masalah, yang dimana metode pertama yaitu metode yang digunakan pada jurnal. Dalam jurnal ini adalah untuk mengeksplorasi beragam cara literasi digital telah dikonseptualisasikan oleh para sarjana dalam 3 konteks yang berbeda. Meskipun ini bukan tinjauan sistematis, kami telah menggunakan metode sistematis untuk memilih artikel yang akan ditinjau. Mengikuti Gouw et al. 2012, ini melibatkan 3 kegiatan utama. Yang pertama, mengidentifikasi dan mendeskripsikan penelitian yang relevan atau memetakan penelitian. Yang kedua, menilai secara kritis laporan penelitian secara sistematis atau mengkritik penelitian, menyatukan temuan menjadi pernyataan yang koheren atau mensintesis penelitian. Pada jurnal 2, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain survei. Survei tersebut didukung oleh beberapa kriteria yang bermanfaat dalam penelitian. Ini antara lain adalah representasi hasil yang tinggi, biaya rendah, kemudahan dalam pengumpulan data, signifikansi statistik yang menguntungkan, tingkat subjektivitas peneliti yang rendah, dan temuan peneliti yang akurat. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dipilih dari mahasiswa sebagai informan penelitian baik secara individu maupun kelompok. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Agnes. Untuk pemaparan materi selanjutnya, saya serahkan kepada Saudara Pardemuan Herianti. Waktu dan tempat dipersilakan.
Baik, terima kasih moderator. Akan saya lanjutkan topik selanjutnya. Kita masuk ke bab ada hasil analisis. Setelah kami menganalisa kedua jurnal tersebut, kami dapat menuliskan hasil analisis kami sebagai berikut. Satu, di sini sangat banyak penjelasan yang sangat baik untuk kita jadikan referensi dalam mengetahui seputar literasi digital. Seperti yang kami baca di dalam jurnal tersebut, sangat jelas dituliskan apa itu literasi digital dalam 3 konteks bahasa yang berbeda, yaitu bahasa Inggris, Spanyol, dan bahasa Skandinavia. Dan pada artikel ini telah mengkaji bagaimana istilah literasi digital didefinisikan dan diterapkan dalam pengajaran dan penelitian di seluruh konteks berbahasa Inggris, berbahasa Spanyol, dan Skandinavia. Akhirnya, seperti dalam konteks berbahasa Inggris, ketegangan antara istilah literasi digital dan literasi media muncul, dengan pertanyaan yang paling baik merangkum keterampilan dan disposisi yang dibutuhkan kaum muda untuk menjadi warga negara yang aktif dan agen di era digital. Lanjut. Baik, meskipun penggunaan jumlah kutipan artikel memang memiliki keterbatasan, ini memberikan indikasi luas tentang artikel yang menonjol di setiap konteks ini. Poin pada hal ini, pada jurnal kedua, di sini dibahas tentang bagaimana cara menggunakan sastra digital sebagai sumber belajar bagi calon guru di Indonesia. Di sini menurut kami, ini merupakan jurnal yang sangat baik untuk digunakan kepada guru, terutama kepada guru pemula dalam mengajar siswa. Jadi, menurut kami, jurnal ini sangat baik dijadikan referensi bagi guru karena di dalam jurnal juga ada dijelaskan 4 hal penting yang perlu diketahui seorang guru dalam menggunakan sastra digital, yaitu kompetensi dasar teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat TIK, kesadaran media, berpikir komputasi, dan yang keempat, computational thinking. Jadi, dari kedua jurnal tersebut, menurut kami kedua jurnal sangat baik digunakan pada pengaplikasiannya masing-masing. Baik, pada bab ini saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Pardoman Haryanto Storus. Untuk pemaparan berikutnya, saya serahkan kepada Saudara Agung Wicaksono Sinaga. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Kita masuk kepada bab akhir, yaitu bab penutup. Yang pertama yaitu kesimpulan artikel kami, yaitu di masa depan. Pertama, penelitian di masa depan harus memiliki ketegangan dekatan pedagogis kritis dikonfigurasi ulang ke dalam kerangka kerja literasi digital dan dioperasionalkan di sekolah. Apakah tujuan literasi digital adalah untuk menciptakan pekerjaan produktif dalam ekonomi pengetahuan atau dengan cara yang lebih canggih, mengatasi keterlibatan aktif dengan kewarganegaraan demokratis. Sebagai kesimpulan pada jurnal 2, perkembangan revolusi digital telah menuntut guru dan guru akan dapat menyesuaikan diri untuk menyediakan siswa dengan sumber belajar digital. Oleh karena itu, wajar bahwa perhatian harus diberikan kepada kompetensi profesional guru dan kandidat dalam menggunakan literasi digital dalam komitmen profesional mereka. Hal ini menjadi lebih jelas lagi. Selain itu, penggunaan literasi digital dan di kelas adalah usaha yang tak terelakkan. Kompetensi digital guru menjadi bagian penting dari kemampuan mengajarnya sesuai dengan tantangan yang muncul dari kondisi siswanya di lapangan. Saran baca mengembangkan penelitian mengenai modern ini. Jadi, saya akan moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Saudara Agung Caksono Sinaga dan kepada seluruh teman-teman saya yang telah bekerja sama untuk menyelesaikan presentasi ini. Jadi di sini kami telah selesai mempresentasikan hasil critical book jurnal kami. Mohon maaf, critical journal review kami. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berpartisipasi dalam penyusunan CJR kami ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Reni Rahmadati, Eskom dan Mkom, selaku dosen pengampu di mata kuliah literasi digital. Jadi jika ada kata-kata yang salah di dalam pemaparan CJR kami mohon maaf, dan jika ada masukan-masukan dari saudara-saudari sekalian, kami mohon arahannya supaya memperbaiki presentasi kami di hari-hari berikutnya. Di akhir kata, kami mohon pamit undur diri, kami ucapkan terima kasih dan selamat siang bagi kita semua.